Manfaat menggunakan model layer. Sebuah model layer mengambil operasi protokol yang terjadi dalam setiap lapisan serta interaksi antara lapisan yang di atas dan di bawahnya. Manfaatnya yang pertama, membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki definisi informasi antarmuka yang didefinisikan untuk lapisan yang berikutnya. Kemudian menumpuk persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Yang ketiga, mencegah teknologi atau kemampuan perubahan dalam satu lapisan mempengaruhi lapisan yang lainnya. Yang keempat, menyediakan bahasa umum untuk menjelaskan fungsi jaringan dan kemampuan. Ada dua tipe model jaringan, model protokol dan model referensi. Model TCP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi-fungsi yang terjadi pada masing-masing lapisan protokol dalam TCP switch. Model referensi menyediakan referensi umum untuk menjaga konsisten di semua jenis protokol, jaringan, dan layanan. Model referensi yang dikenal adalah OSI model. Di sini akan menjelaskan tentang TCP model yang pertama. TCP adalah standar terbuka. Suatu perusahaan tidak mengontrol definisi model. Definisi standar dari protokol TCP dibatasi dalam public forum dan didefinisikan dalam satu set publik seperti dokumen. TCP ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 layer. Yang pertama adalah layer aplikasi yang berguna untuk merepresentasikan data ke pengguna ditambah encoding dan kontrol dialog. Kemudian lapisan kedua adalah transport untuk mendukung komunikasi antar jaringan perangkat beragam. Kemudian yang ketiga adalah internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, dan layer yang keempat adalah network access, untuk mengontrol perangkat keras dari media yang membentuk jaringan. Model TCP menggambarkan fungsi protokol yang membentuk TCP protocol switch, di mana sebuah proses komunikasi yang lengkap harus melalui langkah-langkah penciptaan data pada lapisan aplikasi perangkat sumber yang berasal akhir. Kemudian kedua, segmentasi dan enkapsulasi data saat melewati bawah tumpukan protokol di perangkat akhir sumber. Yang ketiga, generasi data ke media pada lapisan akses jaringan stack. Yang keempat, transportasi data melalui internet network yang terdiri dari media dan perangkat perantara. Yang kelima, penerimaan data pada lapisan akses jaringan dan perangkat tujuan akhir. Yang keenam, dekapsulasi dan data saat melewati tumpukan sampai ke perangkat tujuan. Dan yang ketujuh, melewati data untuk aplikasi tujuan pada lapisan. Kemudian yang kedua adalah model TCP, model OSI layer. Model OSI layer seperti ini gambarnya. Seperti yang di sebelah sini, terbagi menjadi 7 layer. Model OSI menyediakan data, fungsi, dan layanan yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Bagian-bagian layernya, layer yang ketujuh adalah application. Lapisan ini mendukung aplikasi dan penggunaan akhir proses. Lapisan ini menyediakan layanan aplikasi untuk mentransfer file seperti email dan layanan perangkat lunak jaringan lainnya. Layer yang keenam, layer presentation. Lapisan ini memberikan kemerdekaan dari perbedaan dalam respirasi data yang menerjemahkan dari aplikasi ke format jaringan dan sebaliknya. Lapisan ini format dan data mengenkripsi yang akan dikirim melalui jaringan
dan memberikan kebebasan dari masalah kompatibilitas. Layer yang kelima adalah session layer. Lapisan ini menetapkan, mengelola, dan mengakhiri koneksi antara aplikasi lapisan. Antara aplikasi. Lapisan ini berkaitan dengan sesi, koneksi, dan koordinasi. Layer yang keempat adalah transport layer. Lapisan ini menyediakan transfer transparan data antar sistem akhir atau host dan bertanggung jawab untuk pemulihan kesalahan end-to-end dan kontrol aliran. Layer ini memastikan transfer data yang lengkap. Kemudian layer yang ketiga adalah network layer. Lapisan ini menyediakan teknologi switch dan routing, membuat jalur logis yang dikenal sebagai sirkuit virtual untuk transmisi data dari node ke node. Kemudian layer yang kedua adalah data link. Pada lapisan ini, paket data dikelola dan diterjemahkan menjadi bit. Lapisan data link terbagi menjadi dua sublayer, yaitu media access control dan lapisan logic link control. Sublayer MAC yang pertama mengontrol bagaimana komputer pada jaringan untuk memperoleh akses data dan izin untuk mengirimkannya. Dan sublayer yang kedua yaitu LLC, lapisan kontrol ini berguna untuk sinkronisasi frame, flow, kontrol, dan error pengecekan. Layer yang kelima adalah physical layer. Lapisan ini menyampaikan aliran bit, impuls listrik, cahaya atau sinyal radio melalui jaringan di tingkat listrik dan mekanik. Lapisan ini menyediakan sarana perangkat keras untuk mengirim dan menerima data kepada si pembawa, termasuk menentukan kabel, kartu, dan aspek fisiknya.